Video kali ini saya akan sharing ke kamu sekilas tentang jenis-jenis reksadana ada apa aja. Jadi kalau kita sekarang ada mempunyai 5 jenis reksadana, yaitu adalah RDPU, reksadana pasar uang, kedua adalah reksadana pendapatan tetap, tiga adalah reksadana saham, empat adalah reksadana campuran, dan terakhir adalah reksadana indeks. Dan pertama ini adalah RDPU. Ini merupakan jenis reksadana yang bisa dikategorikan sebagai instrumen keuangan reksadana yang paling aman dan returnnya juga yang biasa paling rendah di antara semua jenis ini. Jadi kalau secara umum tuh returnnya sekitar 5-7% per tahun. Dan juga kalau kalian lihat dari grafiknya, untuk tipe ini biasanya dia akan cenderung stabil dan relatif akan pasti naik sepanjang masa. Dan untuk yang tipe investasi ini, biasa secara umum akan disarankan untuk bisa dilakukan sebagai strategi investasi jangka pendek. Jadi biasanya itu 1 tahun. Dan selanjutnya kita masuk ke reksadana pendapatan tetap. Kalau RDPT ini, itu memiliki risiko dan return yang lebih tinggi daripada RDPU tadi. Kalau yang ini lebih mayoritas mencakup obligasi investasinya, dan rata-rata umum returnnya itu dari 8% sampai 12% per tahunnya. Dan kalian harus ingat untuk reksadana itu tidak dipotong pajak ya. Karena dari instrumen keuangan sendiri macam obligasi dan saham itu udah dipotong pajak. Dan kalau untuk di bagian RDPT ini, biasa risiko tetap lebih tinggi daripada RDPU. Karena ada obligasi-obligasi perusahaan. Dan untuk yang tipe reksadana ini biasa disarankan untuk sebagai strategi investasi jangka menengah. Jadi biasanya sekitar 1-3 tahun. Selanjutnya ada masuk ke bagian reksadana saham. Dan yang ini biasa tuh 80% portfolionya akan dialokasikan ke instrumen keuangan yaitu adalah saham. Jadi resikonya akan lebih tinggi. Biasa grafiknya itu ataupun harganya akan lebih cenderung fluktuatif. Jadi resikonya lebih tinggi daripada reksadana pasar uang dan pendapatan, tapi returnnya biasa akan jauh lebih tinggi juga. Dan ini dicocokin biasa tuh sesuai dengan orang yang mempunyai strategi keuangan investasi itu yang agak panjang ataupun lama, yaitu adalah di atas 5 tahun. Dan selanjutnya adalah reksadana campuran, sesuai namanya. Jadi resikonya tuh lebih tinggi daripada pendapatan tetap dan pasar uang, tapi masih di bawah reksadana saham. Dan returnnya juga masih sebaliknya sama juga, lebih tinggi daripada RDPU, RDPT, tapi masih kemungkinan besar lebih rendah daripada reksadana saham. Kalau ini sih cocoknya lebih ke orang mungkin mau menengah ataupun panjang. Jadi orang biasa melakukan investasi ini, biasa mereka berharap tujuan investasi keuangannya tuh di sekitar 3 tahun sampai 5 tahun gitu. Terakhir adalah reksadana indeks. Ini udah mulai-mulai terkenal di Indonesia ya. Jadi kalau reksadana indeks ini biasa terdiri dari obligasi atau saham yang dia mengikuti indeks. Jadi seperti mengikuti indeks acuan yang biasa panggilnya tuh kalau Indonesia yang terkenal adalah RQ45 atau juga IDX 30. Dan ini biasa panggilannya kok di dunia investasi panggilannya passive funds ataupun passive investing dan dikelolanya secara pasif. Kalau yang reksadana sebelumnya itu namanya mereka merupakan dikelola secara aktif gitu ya. Kalau yang obligasi ataupun reksadana indeks ini, karena mereka tuh mengikuti acuan indeks, jadi mereka lebih pasif gitu. Dan ini bisa dibilang tuh resiko dan returnnya itu menengah tinggi, mirip campuran tadi. Dan ini cocoknya tuh seperti orang yang mempunyai strategi investasi, jangkanya tuh menengah sampai panjang, mungkin 3-5 tahun juga. Ini adalah sekilas reksadana yang perlu kamu ketahui, dan singkat aja. Bila kalian suka dengan video saya teman-teman, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.